Rangkuman seputar problematika BLT dana desa. Video viral. Kita petugas yang punya wewenang harus teliti agar kejadian di desa lain tidak terjadi pada desa kita tercinta. Satu kasus. Ratusan warga yang kecewa karena pengelolaan dana desa yang tidak transparan serta bantuan BLT tidak tepat sasaran, warga datangi rumah kepala desa Kades Pinang Banjar pada hari Rabu 20 Mei 2020. Warga juga mendesak Kades tersebut agar segera mundur dari jabatannya. Informasinya sampai pada situasi amok massa telah menyebabkan kaca jendela rumah kepala desa pecah. Sementara itu, Kades sendiri nyaris jadi korban pengeroyokan warga. Beruntung sekali kepolisian dari Polsek Gelumbang yang dibantu juga Koramil Lembak dan Polsek Lembak Gelumbang serta Camat Gelumbang cepat berada di lokasi dan menenangkan warga yang emosi sehingga aksi main hakim sendiri dapat dihindarkan. Salah satu warga Pinang Banjar, Mat Napi namanya, 45 tahun, menjelaskan selain menuntut Kades mundur dari jabatannya, warga juga meminta kepada Bupati Muara Enim dan aparat penegak hukum untuk mengusut aset yang dimiliki kepala desa tersebut yang diduga berasal dari hasil korupsi selama ia menjabat menjadi Kades. Kami meminta supaya aset yang dimiliki Kades ini untuk diusut sampai tuntas. Selama Kades menjabat ada beberapa ruko yang dimilikinya yang terletak di desa Talang Taling, ujarnya. Menanggapi tuntutan warga tersebut, Kades Pinang Banjar John Kennedy menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Kepala Desa Pinang Banjar, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Kasihan ya. Saya atas nama Kepala Desa Pinang Banjar mulai saat ini siap dan bersedia mengundurkan diri dari jabatan. Jabatan Kades selanjutnya akan diserahkan kepada pengganti saya. Soal aset desa itu kan ada di desa. Tapi semua inventarisir dan surat-surat aset desa akan saya serahkan, ujar Chen Kennedy di hadapan warga desanya. Selanjutnya kasus kedua, masyarakat desa Teja, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, geruduk kantor desa dengan tujuan kepala desa harus transparan terhadap pendataan bantuan langsung tunai dana desa. Puluhan warga ini seakan tak peduli dengan penyebaran COVID-19 pandemi saat ini. Puluhan masyarakat desa Teja menduga kepala desa mendata masyarakatnya tebang pilih tidak selektif lebih dahulu. Sehingga orang yang betul-betul harus mendapat bantuan ternyata tidak dapat sama sekali. Selanjutnya kasus ketiga, aksi demo Ikatan Pelajar Mahasiswa Ngediho EPNM di depan kantor desa Ngediho, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Rabu pada 6 Mei 2020 berakhir ricuh. Kepala Desa Kamal Abdullah memukul salah satu massa aksi karena diduga tidak mau dirinya didemo. Aksi ini dilakukan oleh mahasiswa karena pemerintah desa tidak melakukan transparansi soal anggaran bantuan langsung tunai BLT dan minim sosialisasi selama COVID-19 disalurkan oleh pemerintah. Aksi pemukulan oleh Kades Akmal Abdullah memicu reaksi dari massa aksi sehingga terjadi kericuhan. Dalam aksi itu, staf desa juga ikut terlibat melakukan hal yang sama terhadap massa aksi sehingga aksi lagi-lagi tidak bisa terbendung. Koordinator lapangan Arifin Bira masih dalam penyampaian orasinya mengatakan pemerintah desa tidak mengindahkan Permendes dan Kemenkau nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa atau DIDI. Mestinya dana desa difungsikan sebagai BLT. Hal ini tidak ada realisasi dan ini menjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Terus masih banyak lagi kasus-kasus. Namun harapan saya semoga desa Anda benar-benar transparan dan benar-benar masih bisa memberikan kepada yang berhak, bukan karena kong kali kong atau nepotisme karena famili atau saudaranya. Yang diberikan bantuan hanya yang mendukung, itu juga sama.
Anda dipilih langsung. Ayo Pak Kades, berikan kenyamanan ke masyarakat dan berlakulah adil makmur. Karena BLT di jalur terakhir bagi yang tidak tercover di berbagai program pemerintah bansosnya. Kalau desa kan lingkungannya kecil, harusnya teliti. Jangan pasrah sama RT atau RW atau bahkan kadus. Anda harus turun ke bawah atau turba. Presiden saja kontrol, evaluasi, dan belusukan. Tolong ditiru dong. Kalau bukan presiden yang ditiru, siapa lagi bagi kita yang selalu diikuti? Oke? Terima kasih buat semuanya. Dan masih banyak lagi puluhan bahkan ratusan kasus BLT-DD yang demikian. Semoga kita bisa amanah, jangan memakan hak orang lain. Ayo kita sadar, bersama-sama kita bangun desa. Kepala desa, perangkat desa, masyarakat harus betul-betul proaktif untuk kemajuan desa bersama.